Aceh Barat. Cuman awaknya pegang sistem segala macam sumber daya manusia dan teknik pengolahan tindak lanjut dari kawasannya, itu mereka bisa support. Tapi awaknya hanya bisa support sapi. Oleh karenanya kita cadangkan pengadaan sapi ini supaya untuk baik kanjai danyo. Ka terbentuk kerjasama, kenanya raih urusan ji mulumo tandanya. Nah, kemudian siapa yang akan menerima manfaat dari sapi ini? Kita selama ini konsisten, penerima manfaatnya adalah orang yang tidak mampu, orang miskin yang memiliki minat dan bakat sebagai peternak sapi, tapi dia berada dalam data DTKS dan P3KI. Itu yang selama ini kita jalankan. Jadi punya urungnya hanya dalam data resminya, kan data resmi pensasaran penghapusan kemiskinan ekstrim. Hana bisa tajuk datanya dengan segala permintaan maaf, hana bisa tajuk. Ini yang akan kita lakukan. Ini lagi haba je beno, kita kan harus banyak terobosan, Pak. Munyo mentong untuk hasil je menen sudah bisa kita prediksi. Nah, ini ikhtiar kita, mudah-mudahan berhasil kemenan. Ternak sapi ini kerjasama antara pemerintah Australia dan Indonesia. Indonesia sebagai sebagai nyanji lembaga yang ditunjuk kerjasama Haji Institut Pertanian Bogor. Ya, betul. Kemudian sekalian izin kami tambahkan informasi juga terkait dengan saran dari Pak Mustafa tadi. Insya Allah kita pertimbangkan untuk penambahan anggaran di ruas yang sudah ada. Perlu kami sampaikan juga terkait dengan usulan musrembang yang tidak bisa tertampung dengan baik. Ini juga kendala kita bersama. Kami dari pemerintah dan juga dari Bapeda terlebih, kami sangat menginginkan apa yang diusulkan oleh masyarakat itu bisa kita tampung. Namun karena keterbatasan anggaran, maka ada beberapa yang kita pangkas di dalam usulan itu. Kemudian kenapa dia muncul di luar usulan masyarakat? Karena ada namanya teknokratik yang merupakan usulan dan kewenangan SKPK untuk melihat kebutuhan itu, Pak. Kemudian terkait dengan lokasi di masalah 4WD, Pak. Memang pembangunan pertanian ini kan simultan ya. Ada empat aspek, hulu dan hilir, on farm dan off farm. Mungkin kita sama-sama tahu ada hal-hal lain yang dilakukan melalui dana DTU, Pak. Kebetulan melalui dana DOKA ini kita mengusulkan 4WD, traktor 4WD begitu. Ini juga perkembangannya seperti kemarin pada saat launching bersama Presiden, memang diharapkan pertanian kita ini sudah semakin maju, Pak. Jadi sisi mekanisasinya itu minta diperkuat, lengan, minta diperkuat. 4WD-nya nanti mungkin kalau lokasinya bisa kita tanya ke Dinas Pertanian, Pak. Ini lokasi. Ya. Oh baik. Ya. Bacut tambahan Pak Kepala Dinas, Kepala Bapeda. Pak Kepala. Kalau memang orang pertanian seperti itu turun ke lapangan memang menjadi kendala, ya oke saja. Kalau memang iya, nanti kalau enggak, nanti berhadapan lagi dengan. Ya. Ini alat panen, Pak, bukan untuk pengolahan. Alat panen. Yang harvester, combine harvester yang untuk panen, Pak. Coba. Yang pengadaan combine sama pengadaan traktor 4WD. Traktor 4WD 1, combine 1. Gitu. Sedikit Pak Kepala Dinas, Kepala Bapeda, ingin kami sampaikan atau sedikit masukan. Mungkin ini ada perwakilan Dinas Pertanian? Ada hadir? Ada tadi. Ada ya, Abang. Jino Pak, yang harus menjadi prioritas tanya sesuai pun yang kagak sampai Pak Helmi adalah menyangkut I adalah yang mendasar. Karena mantan le masyarakat tanya yang menunggu
menanam padi itu harus menunggu tak ada hujan. Contoh di Wela, Desa Kelumbah, Padang Jawa. Nah, itu belum ada irigasi mereka. Bagaimana kita mengejar kalau persiapan airnya tidak ada? Dan yang kedua menyangkut dengan pupuk. Ini juga Dinas Pertanian harus menjadi prioritas. Bagaimana petani harus benar-benar pupuknya tersedia. Dan juga menyangkut dengan bantuan benih. Jadi masyarakat Oronyo kan kadang-kadang mengajukan proposal melalui kelompok kepada Dinas Pertanian tentang permohonan benih padi. Ijuk benih padi kali kohgop. Ini juga harus dikaji. Kapan masyarakat mau nanam padi agar suplai benih itu tepat sasaran. Dan menyangkut baca tu Pak Kepala Dinas Pertanian, nyo di Sungai Mas, karena lo memang dapil di sini, nyo sedikit juga aneh, kanto penyuluhan asing ngon wilayah pemukiman. Kalau bisa Pak Kepala Dinas, kemarin memang nalun telepon Pak Camat, laki rumah guru yang terbengkalai di Desa Glengnya, manfaatkan ke penyuluh. Karena tanya, karena keterbatasan anggaran. Sehingga penyuluh dekat dengan petani. Karena original sistem tanam padi kon lagi jamun le ka sistem canggih. Ban hana pahubat, kahan cocok panen. Jadi baik penyuluh tabarat, petani tabarat. Nya mohon dicatat kepala Bapeda, kalau bisa rumah dinas singgah guru tu yang di Desa Gleng dimanfaatkan untuk penyuluhan di Kecamatan Sungai Mas. Sayang cik penyuluh deh Pak. Senang deh dari pemukiman masyarakat di Sungai Mas hampir 8 kilo tu baru menumpuk. Oleh hidup dia tahu reng. Seharusnya penyuluh itu ada di tengah-tengah masyarakat. Mungkin yang tambahan Bu Ketua. Terima kasih. Ini menurut saya kalau pendapat dari saya yang terakhir Dinas Perdagangan, Perindustrian, Koperasi dan UKM. Izin Bu Ketua, baca tu ada. Belekoh lun marile. Jadi pelaksanaan pasar murah untuk komoditas penyumbang inflasi dan gelar pasar murah. Ini kan titik-titiknya jangan dibuat di titik-titik urang ekonomi menengah ke atas. Tolong disebutkan titik-titik toh. 1 miliar dan 500 juta, 1,5 miliar. Tidak disebutkan satu paket 1 miliar, gelar pasar murah satu paket 500 juta. Nyupat titik-titik gelar pasar murahnya. Kita sangat mendukung. Tapi titik-titiknya di mana? BNT dipegat Johan Pahlawan. Dan jika KTP ngawanya. Bawa mana mentenang pulangnya awak-awak yang terpencil yang hana penginan pusat di pegat. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati pimpinan, ketua, wakil ketua, beserta para anggota, para kepala SKPK. Baik, terima kasih penjelasan kami terhadap kegiatan program stabilisasi barang-barang kebutuhan pokok dan barang penting, pengendalian harga dan stok barang kebutuhan pokok dan barang penting di tingkat pasar Kabupaten Aceh Barat. Jadi kegiatan ini pertama-tama sumber dari DOKA kami diarahkan untuk kegiatan pasar murah sasaran masyarakat miskin ekstrim Ibu. Jadi ini sasarannya adalah sasaran masyarakat miskin ekstrim yang ada di 12 kecamatan. Ini melalui pembagian kupon ke kecamatan dan ke desa-desa terhadap data masyarakat P3KI. Ini yang sumber DOKA. Adapun yang kami dorong untuk sumber DAO pelaksanaan kegiatan di 12 kecamatan Ibu, ini memang pengendalian inflasi Ibu, di mana pelaksanaan itu melihat grafik kenaikan-kenaikan beberapa komoditi baru kita laksanakan. Ini memang sasarannya di pusat-pusat pasar perbelanjaan. Terus berbicara dengan sumber kegiatan yang inflasi Ibu, kita tidak melihat kaya miskin Ibu. Karena inflasi ini berdampak kepada seluruh lapisan masyarakat. Mungkin dari kami dan sedikit lagi, sementara ini kami kemarin saat menyusun hanya baru diberikan DOKA 1 miliar, bukan 1,5 miliar. Mungkin Pak Kamarlis bisa jelaskan. Mungkin
betul bicara bukan miskin dan kaya dilihat. Tapi Dari kan betul inflasi. Tapi kan perlecit untuk memantau daerah toh yang dipegah bunuh terpencil yang kenongnya kan perlu disebutkan di sini. Daerah-daerah toh. Lagi tanya pegah bunuh desa toh kenong. Penggelaran pasar murahnya. Kalau untuk kegiatan inflasi Ibu, terutama ini adalah bagaimana kita mengendalikan harga-harga di pusat perdagangan terkhusus di Johan Pahlawan Ibu. Ini. Namun dalam pelaksanaannya kita juga melihat bagaimana menjaga stabilitas inflasi ini juga jangan terlalu berdampak ke seluruh kecamatan. Contoh dengan kita menggelar kegiatan pasar murah Ibu, mungkin para petani yang ada di dalam kecamatan kita sudah kecil mengeluarkan pengeluaran waktu misalnya untuk kebutuhan sebulan. Jadi kalau berbicara inflasi Ibu, kita tidak berprinsip kerja sosial, tetapi berprinsip bagaimana pengendalian terjadi. Kalau untuk sosial Ibu, sifat semi sosial itu kegiatan pasar murah yang subsidinya sampai 40%, ini memang data P3KE Ibu, nggak bisa dari di luar P3KE, dan kita kerjanya pelaksanaan distribusinya di kantor camat Ibu, di 12 kecamatan. Tapi kalau memang ini kita nggak bisa menganalisa desa A terlalu berdampak, ini nggak bisa Ibu, karena inflasi ini kajiannya kajian daripada data yang kita survei tiap hari dan hasil rilis dari BPS Ibu. Mungkin itu saja Ibu. Bagaimana Ibu? Artinya kalau untuk harga yang berdampak ini bisa kita laksanakan kegiatan pasar murah, bukan kita turunkan Ibu. Harga tetap, tetapi yang kita lakukan masyarakat untuk program kita ini mengeluarkan angka yang sudah kita subsidi. Baik Ibu.